Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Jamila Turahmi dari Prodi Kimia MK dengan NIM 20036016. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyampaikan hasil resume dari materi-materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu tentang identitas nasional. Berasal dari kata identity. Sedangkan kata nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Sedangkan pengertian identitas nasional menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Kunto Wibisono, menyatakan bahwa identitas nasional adalah pengertian yang di dalamnya tersimpul perangkat nilai-nilai budaya yang mempunyai ciri khas dan membedakan dengan bangsa lain. Sedangkan menurut Kellan dan Zubaidi, menyatakan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Apa sih arti penting identitas nasional? Ada 3 arti penting identitas nasional. Yang pertama, yaitu identitas nasional adalah hal yang mutlak dimiliki oleh setiap bangsa agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi negara-negara, contohnya Indonesia, sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional merupakan penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Ada beberapa bentuk identitas nasional. Di Indonesia, identitas nasional atau pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah. Nah, bentuk identitas nasional yang ditentukan mulai dari saat itu, yang pertama yaitu bendera negara atau sangsaka merah putih. Yang kedua, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Identitas nasional yang kelima yaitu semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional yang keenam yaitu dasar filsafat negara adalah Pancasila. Selanjutnya, identitas nasional yang ketujuh yaitu konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Identitas nasional yang ke-8 yaitu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, identitas nasional yang ke-9 yaitu konsepsi wawasan Nusantara. Yang terakhir, yaitu kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Isi-isi sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu atau kausa prima. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat-sifat dan keadaan di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah bersusun, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang majemuk, tunggal, dan monopluralis. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sifat-sifat dan keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat satu, yaitu mutlak utuh, tidak terbagi, dan mutlak terpisah dari segala sesuatu hal lainnya. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti sila yang keini yaitu sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat rakyat.
yaitu keseluruhan penjumlah semua warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti sila yang kelima ini yaitu sifat-sifat dari keadaan-keadaan di dalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhi sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hubungan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohania bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi. Oleh karenanya, senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi. Karakter bangsa Indonesia sendiri adalah nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa yang menjadi inti identitas nasional bangsa Indonesia. Nota Garo menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu manifestasi atau penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan universal yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri khas bangsa Indonesia. Sifat-sifat tetap yang mencari ciri khas bangsa Indonesia adalah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia yang menyebabkan bangsa Indonesia dan warga Indonesia menjadi pribadi berbeda dengan bangsa lain atau dengan masyarakat di bangsa lain. Jadi selanjutnya yaitu tentang integrasi nasional. Secara garis besar, integrasi nasional memiliki dua pengertian mendasar, yaitu secara politik dan secara sosial budaya. Secara politis, integrasi nasional merupakan upaya dan proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, keagamaan, sehingga masuk ke dalam suatu wilayah teritorial bersama yang kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan integritas nasional secara budaya artinya proses untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam sehingga mencapai kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan negara kesatuan. Proses pembentukan integrasi nasional dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek historis. Pada aspek filosofis, integrasi nasional merupakan dasar nilai untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kehidupan di suatu negara. Sedangkan menurut aspek historis, integritas nasional terbentuk karena suatu latar belakang sejarah yang sama yang dialami suatu bangsa. Contohnya, penjajahan, yaitu penderitaan karena faktor eksternal. Ada beberapa faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama yaitu kesadaran bersama untuk hidup bersama dalam suatu wadah yang satu, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, adanya perasaan senasib dan seperjuangan dalam aspek sejarah. Yang ketiga yaitu semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang terakhir yaitu kesepakatan nasional untuk mewujudkan negara. Sedangkan faktor penghambat dari integrasi nasional sendiri yaitu adanya kurang penghargaan akan keberagaman, kurangnya toleransi, dan adanya ketimpangan sosial dan politik antar masyarakat di suatu negara tersebut.
Orientasi integritas nasional. Orientasi integritas nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud dari tujuan bersama untuk bersatu. Integritas menjadi bagian dari proses untuk mengukuhkan jati diri bangsa. Integrasi nasional merupakan konsep dan jalan kehidupan kebangsaan Indonesia untuk menghadirkan negara yang utuh dan berdaulat. Selanjutnya, yaitu materi tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat dan musyawarah atau mufakat. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap hak seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Nah, hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill, yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak bersamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Nah, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Menurut sumber historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, dilakukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sedangkan menurut sumber sosiologis, gejala sosiologis yang fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat, yang pertama yaitu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setiap tumbangan struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jatuh dari sumber-sumber kekuasaan. Berdasarkan sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di Indonesia. Beberapa tuntunan reformasi tersebut yaitu yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghapus doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan demonstralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak dan warga negara. Yang pertama yaitu agama. Hak bangsa kita menganut berbagai agama. Berdasarkan kitab suci yang diyakininya, Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain yang saling berkorelasi sangat erat. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang salah satunya yaitu kegiatan perekonomian nasional. Yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan Aturan Dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Demikianlah hasil resume yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.